Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, sehingga dalam keadaan apapun kita selalu berusaha untuk belajar, menggali ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Baiklah, kita buka pelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada sebuah kisah tentang Nabi Musa. Jadi suatu ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, berdoa, "Ya Allah, saya pengen tahu temanku di surga nanti itu siapa." Kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan, "Wahai Musa, temanmu di surga nanti adalah pemuda penjual daging di kota ini, di pasar ini." Akhirnya Nabi Musa bergegas menuju apa yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Ketika sudah sampai di suatu pasar, Nabi Musa melihat seorang pemuda penjual daging itu sedang sibuk melayani para pembeli. Ditunggulah Nabi Musa itu menunggu pemuda itu. Kemudian ketika malam sudah tiba, pemuda itu bergegas membereskan semua dagangannya dan menyisakan satu potong daging untuk dibawanya pulang. Akhirnya pemuda itu pulang dan Nabi Musa mengikutinya dari belakang. Ketika sudah sampai di depan rumahnya, Nabi Musa meminta izin, "Wahai pemuda, bolehkah aku menjadi tamumu malam ini?" "Silakan Nabi Allah Musa." Pemuda itu mengizinkan Nabi Musa untuk menginap. Ketika sudah di dalam rumah, Nabi Musa menyaksikan sendiri pemuda itu membersihkan semua apa yang ada di rumahnya dan menyiapkan makanan. Sedang sibuk-sibuk menyiapkan makanan. Tidak lama kemudian pemuda itu menurunkan sebuah keranjang besar dari atas, semacam ayunan ya dari keranjang. Ternyata di dalam ayunan itu terdapat seorang wanita renta, wanita yang sudah tua renta ya. Kemudian pemuda itu mencuci kakinya, mencuci tangannya dan menyuapinya perlahan-lahan. Ketika sudah selesai disuapi, itu wanita itu seperti berdoa yang tidak dipahami oleh Nabi Musa. Ketika sudah selesai, wanita itu ditaruh lagi di keranjang dan ditaruh di atas lagi. Nah, kemudian pemuda itu menyiapkan makanan untuk Nabi Musa. Ketika sudah selesai makan, pemuda itu ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai pemuda, apakah kehidupanmu seperti ini setiap hari?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Benar ya Nabi Allah, dia itu adalah ibuku satu-satunya. Dia tidak bisa berjalan apalagi melihat. Setiap kali saya selesai dagang, saya selalu menyiapkan makanan untuknya. Kalau sebelum makan, saya selalu mencuci kakinya, mencuci tangannya, dan saya menyuapinya perlahan-lahan. Ketika sudah selesai, ibu saya selalu berdoa, 'Ya Allah, kasihanilah anakku ini, tempatkan di surga nanti sederajat dengan Nabi Musa.'" Ini Nabi Musa terheran. Ini nih doanya orang tua. Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai pemuda, doa ibumu itu dikabulkan oleh Allah. Malaikat Jibril saya nanti kan Musa." Nah, inilah kisahnya bahwa doanya orang tua itu tidak akan pernah tertolak. Makanya kita sebagai anak jangan sampai tua kita minta doakan ya, Bu, Pak, Ma, ya doakan ya, minta didoakan kebutuhan kita, minta didoakan oleh kedua orang tua kita.
mumpung kedua orang tua kita itu masih ada. Oke, itu saja kisahnya ya. Kita lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-10, yaitu tentang idgham dan iqlab. Nah, idgham itu artinya memasukkan. Ini secara bahasa memasukkan atau meleburkan atau mentasydidkan. Nah, kalau secara istilah itu idgham berarti memasukkan atau meleburkan atau mentasydidkan nun sukun atau nun mati atau tanwin pada huruf berikutnya. Nah, sedangkan idgham sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham bil gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Nah, kita bahas yang sekarang bahas idgham bil gunnah. Apa sih idgham bil gunnah itu? Idgham bil gunnah itu berarti memasukkan. Bil gunnah itu dengung. Jadi idgham bil gunnah itu adalah memasukkan suara nun sukun atau nun mati atau tanwin ke dalam huruf berikutnya disertai dengan dengung atau sengau di hidung. Nah, sedangkan huruf idgham bil gunnah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Nah, biasa kita sebut dikumpulkan dalam lafaz yanmu. Ya, oke. Langsung saja kita lihat ke contohnya ya. Oke, sekarang langsung contohnya saja ya. Contoh nun mati. Sekarang nun mati. Yang pertama itu nun mati bertemu dengan ya. Contohnya mayu minu, bukan man yu'minu ya, atau manyu-manyu bukan. Tapi mayu minu, mayu minu ada didengungkan dan ditahan. Mayu minu, sambil dipraktekkan ya. Mayu minu. Oke, yang kedua nun mati bertemu dengan nun. Yo, sambil diikuti min nurin, min nurin. Ya, coba ikuti min nurin. Oke. Selanjutnya nun mati bertemu dengan mim. Mim maljain, mim maljain. Oke, sambil diikuti mim maljain. Nah, selanjutnya nun mati bertemu dengan wawu. Miwaraihim, miwaraihim. Nah, sambil diikuti miwaraihim. Oke. Nah, yang sekarang kita masuk ke contoh-contoh tanwin. Tanwin itu ada apa saja sih? Ada fathatain, ada kasrotain, ada domatain ya. Atau bisa disebut dengan fathah tanwin, doma tanwin, kasro tanwin. Ini contohnya juga ada di sini. Yuk kita perhatikan. Sekarang tanwin bertemu dengan huruf ya. Yau, yauma idhiu, yauma idhi yawad, yauma idhi yawad, idi ya. Yauma idhi yawad. Nyengir, tahu nyengir? Giginya kelihatan ketika nun tanwin bertemu dengan ya. Jadi giginya kelihatan. Yauma idhi yawad. Kemudian yang selanjutnya contohnya tanwin bertemu dengan nun. Hittatun naghfir, hittatun naghfir, sambil diikuti hittatun naghfir. Oke. Selanjutnya tanwin bertemu dengan mim.
Jangan lupa ditahan dan didengungkan ya. Qur'anum Majid. Qur'anum Majid. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu tanwin bertemu dengan wawu. Jannati wa uyun. Mencu kalau wawu itu ya. Jannati wa uyun. Jannati wa uyun. Ya, silakan dicoba berulang-ulang ya biar paham. Nah, kemudian kalau sudah paham langsung diterapkan ke baca Al-Qur'annya, baca juz amanya. Kalau sudah tahu itu diterapkan ya. Biar dapat pahalanya lebih besar baca Qur'annya ya. Sebab ilmu tajwid itu ilmu yang menunjang kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Oke, itu saja materi kali ini ya. Semoga kita semua diberi kepahaman dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin.